Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4, kelas B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Umi Hani, SPDI, MPDI. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nurul Wildan Uliana Putri dengan NIM 2281010043 dan rekan saya Bapak Masufatul Kamilah dengan nomor NIM 2281010047. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 2 anggota yang saling bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul Perencanaan Proses, Sumber Bahan, dan Media Pembelajaran. Dalam ilmu manajemen, perencanaan sering disebut dengan istilah planning, yaitu persiapan menyusun sesuatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan pembelajaran adalah interaksi antara pengajar dengan satu atau lebih individu untuk belajar. Direncanakan sebelumnya dalam rangka untuk menumbuh kembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar kepada peserta didik. Dan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa perencanaan proses pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu proses pembelajaran dalam belajar mengajar dengan mengordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara penyampaian kegiatan atau metode, model, dan teknik serta bagaimana mengukurnya menjadi jelas dan sistematis sehingga nantinya proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Kemudian, dalam perencanaan proses pembelajaran itu meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Proses pembelajaran itu mencakup 4. Yang pertama adalah silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Yang kedua adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Ketiga adalah program semester. Program semester adalah program pengajaran yang harus dicapai selama 1 semester. Selama periode ini diharapkan para siswa menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai satu kesatuan utuh. Yang keempat adalah program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Perencanaan pembelajaran juga perlu dilakukan karena memiliki arti penting. Yang pertama, untuk pengganti keberhasilan yang diperoleh secara untung-untungan. Kedua, sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan masalah. Ketiga, untuk memanfaatkan sumber belajar secara efektif. Adapun manfaat perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar yaitu 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. 2. Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan. 3. Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan data. Sumber bahan pembelajaran adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Adapun fungsi sumber belajar yaitu meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, dan lebih memantapkan pembelajaran. Jenis-jenis sumber bahan ajar atau sumber belajar yaitu perpustakaan, 2 media atau alat peraga, 3 majalah dinding. Selain sumber belajar yang telah disebutkan tadi, guru atau pendidik dituntut untuk mencari dan merencanakan sumber belajar lainnya di sekeliling sekolah dan masyarakat, seperti mengunjungi museum dan study tour mengunjungi gedung geologi.
Association for Education, Communication, and Technology membedakan 6 jenis sumber pembelajaran. Yang pertama pesan, yaitu yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau pesan yang disampaikan oleh guru kepada muridnya pada satu pembelajaran. Yang kedua orang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok didesain secara profesional untuk belajar yang misalnya seperti guru atau kepala sekolah. Yang kelompok kedua yaitu memiliki profesi selain yang berada di lingkungan sekolah pendidikan. Yang ketiga bahan, yaitu menyimpan pesan moral seperti buku, modul, video, dan lain-lainnya. Yang keempat alat yang disebut di sini adalah hardware, misalnya adalah infokus atau komputer. Yang kelima adalah teknik penyampaian materi yang akan diberikan kepada muridnya, baik itu tanya jawab atau diskusi. Yang keenam adalah latar. Yang dimaksud latar di sini adalah tempat pembelajaran, baik itu di sekolah maupun di sekolah yang disiapkan untuk pembelajaran. Pembahasan selanjutnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sarana atau alat yang digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai supaya lebih efektif, efisien, dan berdaya tarik. Adapun ciri-ciri media pembelajaran, yaitu yang pertama adalah ciri fiksiatif, yaitu kemampuan media untuk mereka menyimpan. Yang kedua itu adalah ciri manipulatif, mempersingkat kejadian, memakan waktu berhari-hari menjadi beberapa menit. Contohnya menggunakan fitur time lapse. Ada juga fitur yang memperlambat video, yaitu fitur slow motion. Yang ketiga adalah ciri distributif. Selanjutnya jenis-jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran itu adalah media visual, media audio visual. Yang keempat multimedia. Selanjutnya manfaat dari media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran mempercepat proses pembelajaran. Yang kedua, mampu menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. Yang ketiga, mampu menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat. Yang keempat, bisa memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat dengan menggunakan fitur slow motion.